bekas mayat. Hello guys, welcome back to Grobak Nightmare. Jadi apa kabar Darto? Apa kabar Rame? Dia datang lagi tapi ya untuk sementara aja lah. Iya, Gitu jadi ya. di sini gue mau konfirmasi sedikit kalau misalnya nanti kalian jangan heran kalau ngeliat dia bakal sendirian. Soalnya karena ya gue ada satu lain hal yang nggak bisa dijelaskan Iya, sekarang. oke. Ya nantinya dia akan menemani kalian yang akan lebih sering ya, gitu. Jadi, Bisa DM di sini DM. loh, ingat punya terangan. Oh iya. Dia udah punya terangan, jangan Iya, ada iya, yang iya. gugat ya, tolong Iya, jangan. iya. Jadi kita langsung ke topik aja nih. Iya, Kita oke. mau bahas apa nih, Toh? Jadi kita mau bahas kasus yang sempat viral tahun 2013 itu tentang Elisa Lam. Jadi kasus ini tuh sebenarnya viralnya kan tadi udah bilangnya tahun 2013 kan. Tapi kasus ini booming lagi karena masih banyak orang yang bertanya-tanya kenapa sih kasus ini kok aneh ya? Kayaknya penuh banyak misteri banget Ya. sama si cewek ini. Soalnya si cewek kayaknya aneh gitu ya, Toh. Emang aneh. Cuma makanya untuk hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang kasus Elisa Lam. Oke Toh. Tapi di sini gue juga ngerasa aneh sih Toh tewasnya. Kalau iya. misalnya dibilang dia bunuh diri, Mm-mm. kayaknya proses bunuh diri di situ susah deh. Iya, lebih ribet sih. Tapi kan masih ada kayak cara bunuh diri kayak yang gantung diri kayak atau lompat dari jendela. Itu kan lebih gampang kan daripada Iya. ribet kayak gitu sampai ke rooftop dulu atau gimana. Cuma ya mungkin aja ada suatu teori di mana dia itu mungkin bipolar disorder. Oh, ya. Nah. Tapi bipolar disorder sendiri apa sih Toh? Bipolar disorder itu lebih kayak tiba-tiba bisa nangis, tiba-tiba bisa tertawa bahagia, tiba-tiba bisa marahnya sendiri gitu, tanpa tahu ada kabar jelas atau gimana. Pokoknya tiba-tiba ya gitu, mood swing. Ya mood-moodan tapi nggak jelas ya. Iya, nggak jelas banget. Tapi kayak gue juga pernah dengar kasus ini di artis-artis luar negeri juga Iya, banyak ya banyak yang lah. punya masalah penyakit Banyak. bipolar disorder ini. Jadi ya bisa jadi sih. Nah, banyak konspirasi lah. Betul. Dan kenapa? Kalau memang dia mempunyai riwayat seperti bipolar disorder, dibolehin traveling sendiri gitu. Soalnya sih yang gue tahu tuh si Elisa Lam ini tuh emang udah punya rencana di tahun 2013 itu dia emang mau solo traveling. Oh. Dan itu tuh dia udah izin sama orang tuanya buat solo traveling sendiri. Gitu. Dia mau solo traveling ke beberapa daerah yang ada di United States itu. Oh. Katanya sih gitu. Ya. Jadi ya menurut gue ya tetap salah sih kalau misalkan ada punya riwayat seperti itu diputuskan untuk traveling sendiri, itu tetap salah sih. Iya sih, tapi pada saat dia udah mulai pergi tuh dari tanggal 26 itu kan dia pergi tuh naik kereta namanya Amtrak Train. Itu tuh kayak kereta mewah dan dia tuh kayak ngerasa santuy aja gitu karena kan nikmati fasilitas kereta mewah dan itu juga. Akhirnya dia sampailah pada tanggal 31 Januari di Hotel Cecil dan di situ tuh kayak dia langsung nggak ada kabar gitu ke orang tuanya. Karena sebelumnya dia selalu ngabarin ke orang tuanya gitu loh selama perjalanan. Oh gitu? Iya, tapi semenjak tanggal 31 dan di hotelnya itu pun udah langsung lost kontak gitu. Mungkin bisa jadi ya salah satu teori konspirasi di mana mungkin dia bertemu pembunuhnya di jalan gitu kan, kayak Iya. film-film horor biasa yang kayak lagi di bis tiba-tiba dilihatin sama orang terus lari-lari sambil ngejar-ngejar gitu kan. I got a new I got- target. Bisa jadi kamu Ya, curinya bisa jadi mikirnya kayak gitu. kan. Dan yang kalau nggak salah gue cari itu hotel ini terletak di salah satu lingkungan yang mungkin berbahaya karena lingkungan ini bernama Skid Row. Banyak gelandangan dan banyak juga pengedar-pengedar narkoba gitu Mel. Jadi ya kenapa yang gue bilang kenapa si Elisa ini malah milih lingkungan yang menurut dia itu kurang baik gitu buat dia, kayak ya dia kan secara ekonomi kaya mungkin ya atau gimana Ya. kita nggak tahu. Cuma maksud gue kayak kenapa dia milih lingkungan yang kayak gitu. Ya, yang gue tahu sih karena dia itu penulis kali ya. Oh iya. Dia itu suka orangnya tuh kepoan gitu, suka nyari tahu kayak sisi kelamnya Ya, bagian dari ya. Hotel Cecil ini mungkin gimana kali. Bisa. Dan dia tuh suka nulis di blognya, jadi makanya ya dia buat cari tahu dan buat nanti nulis di bloggernya biar yang lain tuh pada tahu sisi kelamnya dari Hotel Cecil ini tuh. Iya, masuk akal. Jadi kayak kenapa dia pengen di situ? Jadi kayak aduh lingkungan sini ada apa aja sih gitu. Iya, betul. Apa yang dia temuin, apa yang dia kayak oh ternyata tuh begini, ternyata begini, ntar terus di blognya dia gitu kan. Ya bisa jadi sih kayak gitu. Iya mungkin Mel, tapi bahkan banyak banget orang yang mengatakan di lingkungan sekitar itu, banyak orang yang mengatakan kalau hotel ini termasuk hotel terkutuk.
gitu. Karena dari tahun 1927 sampai dengan 2015 banyak banget kasus seperti bunuh diri dan banyak banget yang bilang kalau tempat itu adalah tempat tinggalnya pembunuh-pembunuh berantai. Gila juga gitu. Ya. Dan menurut gua tuh kasus yang paling brutal, Yeah. yang kejam banget di sepanjang sejarah Amerika itu kasusnya Black Dahlia. Oh, Black Dahlia, ya. Jadi itu menurut majalah Time itu kasus gak terpecahkan sampai sekarang. Sampai Jadi, sekarang? Dan itu Ah. berhubungan sama si Hotel Cecil. Oh iya, dan bahkan ada yang lebih parah, Mel. Jadi si korban-korban ini yang sudah dibunuh itu semua anggota tubuhnya tuh jadiin souvenir sama si pembunuhnya. Gila Gila, iya. Jadi gantungan HP gitu, mata gitu. Ini mata bener apa enggak sih gitu? Enggak, ini bohongan ini mah gitu Serem kan. banget. Dan salah satu teorinya dari situ adalah dalangnya ternyata salah satu penyelidik yang memeriksa pembunuhan-pembunuhan di sana. Katanya seperti itu. Gila. Iya. Kalau kalian mau untuk kita ngebahas soal ini, tulis di kolom komentar ya. Ini di bawah. Oke, kita balik lagi ke kasusnya Elisa Lam. Jadi, yang tadi gue bilang di cerita sebelumnya, pada tanggal 31 Januari 2013 itu, orang tuanya itu udah nggak dapat kabar sama sekali dari anaknya. Oh. Karena orang tuanya tahu lah karakteristik anaknya kalau dia punya penyakit bipolar disorder itu, makanya laporin lah dia itu ke ILPD, itu kayak kepolisian di daerah sana buat melaporkan kejadian kehilangan anaknya itu. Ya, dan setelah polisi menyelidiki semua kasus tentang Elisa Lam, polisi sedikit kesulitan tentang rekaman terakhir di CCTV-nya tentang Elisa Lam ini. Dan nggak tahu kenapa, ya aneh aja gitu pas di CCTV-nya kelihatan dia kayak berlaku aneh sih. Iya Jadi sih. dilihat aja yuk. Mari kita lihat CCTV. Ya. Nggak ada yang aneh sih. Dia mencet ya? Oh, pencetannya emang di situ ya? Ini liftnya kependekan ya? Ah, udah. Tapi dia nggak, pandangannya tuh kayak ngeliat ke arah sini mulu ya. Kayak bakal ada sesuatu yang bakal nongol di sini. Tuh. Tuh. Dia kayak ngeliat Oh, ya kan? Iya. Oh. Enggak, tapi Loh, kok kayak main petak umpet? enggak, dia sempat ngeliat kanan juga. Oh, ya tuh. Ya, aneh kok nggak ketutup ya? Ini lift kok aneh ya? Iya bener, liftnya aneh, nggak mau tutup-tutup loh. Apa dia nggak mencet? Tapi nggak mungkin, biasanya Tadi kan dia auto. mencet kan? Enggak, maksudnya kalau mencet yang untuk tutup Iya. apa Itu liftnya juga itu. auto nutup. Iya, bisa auto tutup. Apa dia keluar lagi? Tapi tuh kalau misalnya nggak nutup, biasa dia nahan tuh. Mungkin Nah, ada orang kali. iya, anehnya gitu nih. Nah, dia misalnya keluar sedikit aja, itu tutup pintunya bisa nutup sendiri. Nah, ini enggak loh. Kayak ada. Kok bilang? Aneh ya. Dihack? Iya kali ya. Ya banget. Aku adalah anonimus. Lift aja dia. Tapi kayak aneh sih, emang aneh sih. Ada. Ini dia ngapain kayak ngobrol sama orang? Nggak tahu, dia di depan begitu. Ya, lu tahu sendiri kan dia kan sedikit bipolar disorder kan. Ya, kita nggak tahu apa yang dia lakuin gitu, maksudnya yang dia rencanain ke depan tuh dia mau ngapain, dia juga nggak tahu gitu mungkin. Dia mencetin tombol. Tuh, tapi nggak mau nutup. Dia mungkin berusaha buat nutup pintunya gitu. Tapi kayaknya nggak bakal bisa nutup selagi ada orang yang nutup. Logikanya sih gitu, maksudnya selagi orang nahan. Tapi lift itu kan bekerja 24 jam kan? Kalau emang nggak ada yang ngunci gitu maksudnya. Iya sih. Dan anehnya dia keluar lagi. Kenapa nggak langsung kayak keluar, lu ke Iya. tangga darurat gitu kan maksudnya? Kalau emang dia merasa Nah, lah dia ngomong sama siapa? oh dia kayak ngerasain kalau pintunya kok nggak ketutup gitu, apa sensornya salah, bagaimana gitu. Ya sedikit teori aja sih. Tapi dia kayak ngomong sama orang. Soalnya dia kayak memperagakan sesuatu. Iya. Itu masih agak aneh sih, maksudnya kayak dia tuh ngapain gitu, maksudnya walaupun punya bipolar disorder, ini bukan kayak bipolar disorder sih kan, maksudnya kayak memang kayak kalau misalkan kita lihat kayak gangguan jiwa gitu. Halusinasinya kayak udah parah sih. Konotasinya udah parah sih sebenarnya. Kosong, dia ninggalin lift. Dan liftnya masih belum ketutup. Masih belum tutup. Liftnya masih belum tutup. Kayak liftnya tuh udah nggak dipakai gitu. Mungkin ada jam malam untuk liftnya apa gimana, gue nggak tahu juga ya. Apalagi maintenance kali liftnya, kita nggak mungkin tahu ya. kita juga nggak tahu Apalagi masalah maintenance, itu. ketutup. Aneh. Ketutup. Fix Si pasti. Elisa Lamnya udah nggak ada di situ. Ada yang nahan tuh tadi itu fix. Lu
Lu sadar nggak sih, Ben? Ada apa? Dan ini kan dari sini. Apa memang pas dari keluarga gini? Cuma pas gue majuin ke sini, pas setelah pintu liftnya ditutup, ini kayak mungkin kameranya kali ya, gue nggak tahu. Cuma ini tuh Gitu. macam nggak tahu dia kabut apa gimana, nggak tahu. Gue cobain lagi, dia kebuka lagi. Loh, aneh, liftnya kebuka Dia lagi. kebuka lagi, liftnya kebuka lagi. Nggak ada yang mencet apapun. Tiba-tiba ketutup lagi. Ini aneh sih, ini aneh, sedikit janggal lah, bisa dibilang ini. Setelah rekaman CCTV ini dirilis ke publik, polisi dan keluarga dari Elisa Lam membuat press conference, dan sempat dari situ juga keluarga korban akhirnya mencoba untuk mencari tahu tentang Elisa Lam dari untuk dia ngecekin iya, kredit gitu kartu ya? kredit juga kayak gitu kan, untuk menemukan titik terangnya gitu. Ya juga sih. Jadi itu kasus ini tuh udah booming banget, sampai tuh semua media tuh udah nyorotin kasus ini. Iya. Jadi kemana ya? Kita semua juga bertanya-tanya sih, si Elisa Lam itu kemana? Benar Mel, bahkan berita di luar, sosial media di luar itu rame banget dengan kasusnya si Elisa Lam ini, yang hilang ini kan. Dan pada tanggal 19 Februari 2013, tamu-tamu di Hotel Cecil mengeluh dari tekanan airnya tuh aneh. Pertama, kedua, airnya jadi berwarna hitam gitu lah, gitu kan. Ketiga, airnya berbau banget. Gitu. Nah, dan pada jam 10 pagi, karyawan Hotel Cecil bernama Santiago Lopez mengecek ke rooftop, ke atap gitu, ngecek untuk tangki airnya. Pas dia buka, dia menemukan mayat tanpa busana. Kayak, aduh, ya ampun. Mayat toh. Mayat. Gue kalau jadi tamunya nggak kebayang. Nah, ngerti lah, udah kayak. Minum air bekas mayat. Setelah kejadian ini, banyak yang berpikiran kalau Elisa Lam ini sebenarnya bukan maksudnya bunuh diri ya, karena penyakitnya bipolar disorder itu, tapi lebih kayak dibunuh oleh serial killer atau gimana. Tapi hasil otopsi mengatakan ya memang belum 100% ya jawabannya dari hasil otopsi itu, karena si dokter ini tidak mengecek darahnya, karena darahnya juga udah lebur sama air yang di water tank itu kan. Ya pasti ya, badannya juga udah kemana-mana sih. Iya. Bukan. Jadi dari teori-teori tentang kematian Elisa Lam juga itu banyak yang apa ya, kayak warga-warga net gitu tuh banyak yang yakin sama kebenaran dari teori-teori gitu sih. Yang pasti bilang, itu pasti dibunuh gitu. Iya, jadi ya banyak sih yang ngejomplang teorinya. Dan ada salah satu lagi teori di mana Elisa Lam ini sebenarnya menghayal karena penyakitnya itu bipolar disorder kan. Bisa jadi dia menghayal karena dia dikejar-kejar killer, akhirnya dia ngumpet di water tanknya buat ngumpet dari si killer ini. Tapi anehnya adalah water tank ini kan masuknya aja kecil banget gitu. Maksudnya gimana cara masuknya gitu kan? Iya, benar. Dan anehnya kenapa si Elisa Lam ini tewas tidak mengenakan busana gitu. Masa lu telanjang di hotel gitu lari, aku dikejar killer gitu ya. Dia aneh banget tuh, kayak niat banget kalau gitu. Iya. Buka baju terus masuk water tank. Nggak mungkin bipolar disorder orang ya, nggak mungkin nggak tahu malu kayak gitu sih, maksudnya gitu. Ya gue juga nggak tahu ya, balik lagi ke mungkin ya ada yang punya penyakit seperti itu ya, sorry kalau gue nggak ngejudge. Nah, gue juga menurut narasumber banyak banget yang ngomong kalau Elisa Lam tuh begini, Elisa Lam tuh begini gitu. Banyak banget sumber-sumber situ, sumber-sumber yang sudah berkembang. Tapi di video ini kita mau menyampaikan kepada kalian dengan teori kita sendiri gitu. Ya kita coba combine sama teori yang lagi ada sama warganet sama teori pribadi. Ya, gitu. Jadi tuh teori yang mau gue sampaikan kali ini masih lanjutan yang dari tadi sih. Jadi itu salah satu teorinya itu ada yang jadi kita bikin ragu karena ini beda sama apa yang disampaikan sama polisi gitu. Jadi si Elisa Lam ini ternyata ngetik di blognya dia kalau dia tuh diawasin sama kayak seseorang yang aneh gitu. Creeper gitu lah ya. Iya, gitu. Jadi dia sendiri tuh nulis di situ, makanya tuh ya kayak bikin ngeyakinin, oke lah kalau misalnya Elisa Lam punya penyakit bipolar disorder, tapi dia sendiri ngerasa kalau dia diawasin sama seseorang gitu loh. Bisa jadi kan seseorang itu yang udah ngawasin dia dari jauh, dan dia kepengen ngebunuh dia dong. Bisa juga, tapi masuk gak sih kalau bipolar disorder itu kayak halusinasi aneh gitu? Gue juga baru dengar sih untuk masalah itu. Ya kita kan emang bukan ahlinya sih soal masalah penyakit mental, cuman
bipolar disorder itu kan yang kita tahu karena moodnya mood swingnya itu kan, ya. Dan halusinasinya parah gitu kalau dan katanya bipolar disorder itu tuh juga ada 3 tingkatan kalau nggak salah. Dan mungkin siapa tahu Ellie Salam ini udah tingkatan yang paling bahaya kali. Ya, soalnya dia apa yang konsumsi obat cuy 4 macam kayak gitu. Ibaratkan udah kayak stadium berapa Ya, gitu lah ya gitu. Makanya yang bikin dia bisa jadi halusinasi. Tapi kalau dia sendiri bisa ngetik di blognya sendiri itu mengenai si orang aneh itu, ya menurut gua sih dia kayaknya udah dewasa terus dibunuh sih. Ya, bisa juga sih, gitu. bisa jadi itu mungkin teori lo ya. Tapi menurut gua teori gua adalah kalau menurut gua sih, kalau gua jadi killer ini untuk tahu semua akses di hotel ini dengan gua kalau misalkan mau ke atas itu kan katanya ada dari si Santiago Lopez itu katanya ada alarmnya kan untuk ke atas. Iya, buat pastinya. Bahkan kalau misalkan gua orang luar nih, gua si Ellie Salam nih, gua orang luar, gua pengen ke atas ngapain juga ke atas misalkan gitu kan. Caranya gimana buat ke atas? Dia juga kan nggak tahu pasti kalau di situ ada alarm kan. Iya. Secara dia orang luar gitu. Tapi kalau misalkan dia orang dalam, mungkin dia tahu oh iya itu ada alarm, ya kan? Ya gue matiin dulu kalau misalkan gue mau ke atas gitu kan. Bener. Nah gitu. Jadi ya teori gue adalah pembunuh ini mungkin bisa jadi kalau pembunuh ini tuh orang dalam gitu, kayak karyawannya kah atau manajernya, kita nggak tahu. Cuma yang tahu sistem persis hotel itu adalah ya yang kerja di sana gitu loh. Maksud gua ya nggak mungkin orang luar gitu kan, nggak mungkin orang luar ngecek gimana alarm kayak niat banget gitu loh. Apalagi si Ellie Salam yang punya penyakit gini, nggak mungkin gitu menurut gua. Kayak menghayal-menghayalnya dia mungkin kayak menghayal, aduh gua harus matiin alarm untuk ke atasnya, ya nggak mungkin. Iya, aneh aja. Masa halusinasi tapi halusinasi pinter sih. Iya. Kayak halusinasi buat ngecekin alarm di mana ya? Gila, IQ lu 200 anjir kayak gitu tuh. Itu lu punya penyakit apa emang gimana? Iya, jenius gitu kan. Iya, gitu. Kita nggak tahu, cuma itu teori gua adalah ya seperti itu. Killernya mungkin orang karyawan atau manajer itu sendiri. Tapi menurut lu sendiri gimana tuh? Kalau misalnya si Ellie Salam akhirnya bisa sampai ke water tanknya itu? Nah, untuk ke water tanknya karena aneh juga ya, karena water tank itu katanya untuk masuk ke water tank aja itu sempit banget gitu loh. Dan anehnya kenapa bisa masuk itu aja gitu loh, mengecilkan diri gitu ya nggak mungkin gitu. Dan telanjang pula. Nah, telanjang pula, maksudnya mungkin ya kan ya seperti lo bilang tadi bipolar disorder ada juga yang menghayal. Bisa jadi mungkin dia bakal kayak dia tuh kebakaran bajunya gitu kan, terus dilepas bajunya, akhirnya dia harus masuk ke air karena dia kebakaran gitu. Dia merasa kayak aduh gua kebakaran gitu mungkin kayak gitu. Cuma gimana aksesnya untuk ke water tanknya? Karena kan ditutup, kan harus kalau membuka alarm. Kenapa dia harus milih water tank? Kalau emang dia halusinasi kebakaran. Ya aneh juga. Kita nggak merasakan sih rasanya jadi bipolar disorder, maksud gua gitu. Cuma untuk semua kejanggalan ini ya cuma itu yang teori kita punya gitu maksudnya. Tapi katanya ada juga beberapa tamu yang bilang ya, katanya kalau buat ke water tank itu ada akses yang gampang. Iya, dan aksesnya nggak gampang seperti gue bilang tadi kan, aksesnya itu untuk ke rooftop itu nggak gampang gitu. Nggak gampang, tapi bisa juga tuh siapa tuh dia lewat jendela. Bisa. Apa mungkin juga ya senekat-nekatnya orang gitu, tali ke atas gitu buat naik gitu, udah kayak Indiana Jones gitu kan. Tapi nggak mungkin sih seniat itu gitu kan. Ya, dan kita hampir mirip ya teori kita karena berpikir kalau dia dibunuh sih sama orang dalam. Tetap teori kita bilang kalau teori ini maksudnya kayak ya nggak semuanya benar, cuma maksudnya kayak kita tetap bilang kalau dia tuh dibunuh gitu. Ya pro kontranya gitu sih. Tapi gitu. Banyak juga warganet yang bilang emang kayaknya orang dalam deh. Kalau untuk dihubungkan sama masalah alarm itu kayaknya sih orang dalam. Bisa jadi si creepernya itu ya orang dalam, siapa lagi gitu kan. Apalagi pas tadi kita lihat di CCTV dia keluar kayak ngintip kayak lagi ngomong sama orang. Ya benar juga. Dan kenapa liftnya nggak ketutup? Padahal kan waktu si Alessandra keluar itu lift ketutup. Kebuka lagi, ketutup. Anehnya gitu kan. Yang berarti kan yang punya akses untuk nutup lift atau gimana, atau ya gue nggak tahu ya ada jam malamnya untuk lift itu atau gimana. Cuma yang tahu itu kan semua kan orang dalam, karyawannya gitu loh. Atau enggak ya itu liftnya ditahan sama orang, mungkin seorang seram itu. Tapi kan, kalau misalkan ditahan Mel, lu nggak ngeliat tangan atau kaki kan situ? Seolah kan sensornya kan dari atas nih ke bawah. Kalau misalkan dia mau gini, misalkan tangan itu kan baru ketutup atau buka. Kalau misalkan dari luar itu dia kayak enggak kali. Itu kok menurut gua jangkanya jauh sih pas dia mau masuk gitu. Iya. Tapi kayak tombol lift
Kayak gue nih, gue kan pernah ngerjain lu tuh, isengin lu, nggak ketutup, gue tekan si pintu liftnya, nggak ketutup. Bisa juga dari atas maksudnya. Enggak dong, pintu luar lift. Kan Elisa di dalam. Tadi kan dia nengok ke arah sini kan, kayak ngomong sama orang kan. Tapi lu lihat juga kan di CCTV kalau dia ngeliat kanan kiri. Ibaratkan itu menandakan kalau dia tuh nggak tahu juga orangnya siapa. Karena mungkin dia lagi halusinasi sekalian kali, makanya dia ada orang. Tapi si creeper itu bisa aja nahan si tombol lift di luar itu loh, makanya pintu liftnya nggak mau ketutup. Kalau memang si creeper itu menahan tombol lift, harusnya si Elisa tuh tahu apa yang dilakuin. Pergi ke tangga darurat, ya kan? Kan halusinasi, siapa tahu bipolarnya lagi kambuh, kan gitu. Kambuhnya sewaktu-waktu dan nggak tahu kapan. Ya. Gitu, bisa jadi kan? Ya, kesimpulan dari kita berdua, teori kita itu adalah tetap dibunuh sama orang dalam. Ya. Gitu. Mungkin kalian ada teori yang lain, bisa tulis di kolom komentar ya. Komentar. Oh ya, dan dari kejadian tersebut, akhirnya pihak keluarga dari Elisa Lam itu ngaju banding ke pengadilan buat tuntut si hotel itu kenapa fasilitasnya kok nggak aman banget sampai si Elisa Lam bisa nggak ada kayak gitu kan. Cuman si pihak hotelnya itu sendiri ngebantah kalau misalnya itu murni kesalahan si Elisa Lam, kayak pihak hotel tuh kayak bilang kayak ya udah ngapain si Elisa Lam salah sendiri loh ngelewatin daerah yang emang nggak boleh dimasukin. Watong kan daerah, maksudnya daerah mereka dong. Daerah private lah ya gitu. Kenapa bisa sampai masuk ke sana gitu? Dan juga diperkuat sama hasil otopsi dari polisi kalau emang ini kesalahannya Elisa Lam karena penyakit bipolar disordernya itu. Gitu. Ya bisa diperkuat dengan bipolar disordernya itu ya penyakitnya itu lah ya. Ya, jadi pihak hotel juga bingung juga sih. Gue kok sebagai pemilik hotel juga bingung sih kok disalahin. Iya, karena ya memang dia juga punya penyakit tersendiri gitu yang kita nggak tahu juga kan, bahaya juga kan gitu. Oke, mungkin itu penjelasan sedikit dari kita tentang kasus Elisa Lam, dan apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini adalah ya jangan biarkan yang mempunyai penyakit bipolar disorder untuk jalan sendirian kemana sendiri gitu kan, untuk ya keluarga kita misalkan punya penyakit seperti itu ya jangan dibiarkan untuk traveling sendiri lah ya gitu. Ya, sebenarnya kalau buat solo traveling sendiri sebenarnya boleh. Tapi kalau bisa kalau ada kenalan kalau ada kenalan di kota tersebut, misalkan lu mau nginep di situ, ada kenalan, seenggaknya ada kenalan di kota tersebut. Gitu. Jadi kemana-mana kan nggak sendirian. Iya benar. Itu sih. So, itu dia video kita hari ini mengenai teori dan kesaksian kematian Elisa Lam. Thanks for watching. I will be seeing you.